He's coming soon. Shema Israel.
Mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat dalam tangan Abah Yahweh. Baru ata Yahweh Eloheinu meleha olam, baru ata Yahweh Eloheinu olam asal kitsanu memisah telebanim. Yesimka Elohim kefe krawe buke benese wisi Michael kesana rifkara Elohim. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dalam tanganmu, biarlah mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak ini menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan cerdasnya 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami, berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu URC atau URC, Saudara. Apa itu URC? URC singkatan dari unit reaksi cepat. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca kitab suci kita dulu. Di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya 12 sampai 17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Demikian daftar Elohim. Dan dia menempatkan dirinya di tengah-tengah sebidang tanah itu, dan dia membebaskannya dan memukul kalah orang Filistin. Dan Yahweh mengerjakan penyelamatan yang besar. Lalu 3 orang dari 30 panglima itu turun ke bawah dan datang ke tuayan itu kepada David di Gua Adulam. Dan pasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Dan David berada di dalam sebuah kubu pertahanan, dan pasukan pendudukan orang Filistin berada di Bethlehem. Dan David berhasrat dan berkata, siapa yang akan memberikanku minum dari air sumur di Bethlehem yang ada di samping gerbang? Dan ketiga orang perkasa itu menerobos perkemahan orang Filistin, mengambil air sumur di Bethlehem yang ada di samping gerbang, dan mengangkatnya serta membawanya kepada David. Namun dia tidak mau meminumnya dan menuangkannya di hadapan Yahweh. Dan dia berkata, dijauhkanlah itu daripadaku, ya Yahweh, untuk melakukan hal ini. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan jiwanya? Dan dia tidak mau meminumnya. Inilah yang telah para pahlawan kelompok 3 lakukan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita membaca sebuah kisah di mana waktu pada zaman pendudukan, artinya Israel berperang melawan orang Filistin, saudara. Dan David berkemah, saudara yang dikasih oleh Bapak, di tengah-tengah kemah. Dikisahkan bahwa Bethlehem itu dekat dengan orang Filistin. Nah, kemudian apa, saudara yang dikasih Tuhan? Tiba-tiba David yang ada di perkemahan itu haus. Makanya ayatnya dikatakan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan David berada di dalam sebuah kubu pertahanan,
dan pasukan pendudukan orang Filistin berada di Bethlehem. Dan Daud berhasrat dan berkata, siapa yang akan memberiku minum dari air sumur di Bethlehem yang ada di samping gerbang. Nah, bayangkan saudara, ini Daud ini haus. Dia ada di perkemahan. Yang jadi masalah, dia pingin minum, tapi sumurnya ada di Bethlehem dekat gerbang orang Filistin. Ini jadi masalah saudara. Sama kalau saya bilang begini saudara, aku kok pengen minum ya, saya pengen minum, tapi saya minumnya itu air aqua yang ada di Blancir, misalnya itu air yang ada di Blancir. Sedangkan Blancir itu tempatnya musuh. Lah ini kan susah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ini repot gitu loh. Pengen minum tapi tempatnya itu di tempat musuh saudara. Saudara perhatikan baik-baik, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan Daud berasal di dalam sebuah kubu pertahanan dan pasukan pendudukan orang Filistin berada di Bethlehem. Dan Daud berasal dan berkata, siapa yang akan memberikanku minum dari air sumur di Bethlehem yang ada di samping gerbang? Siapa yang mau beri minum? Tapi saudara perhatikan, inilah yang namanya unit reaksi cepat. Jadi seorang pahlawannya Daud itu cepat tanggap saudara. Dia bereaksi cepat, perhatikan. Dan ayat 16-nya saudara, dan ketiga orang perkasa itu menerobos perkemahan orang Filistin, mengambil air sumur di Bethlehem yang ada di samping gerbang dan mengangkatnya serta membawanya kepada Daud. Namun dia tidak mau minumnya dan menuangkannya di hadapan Yahweh. Begitu mendengar pimpinannya, rajanya itu pengen minum, ini pahlawannya langsung wis gak mikirin nyawanya sendiri. Yang penting saya harus maju masuk ke menerobos ke barisan musuh untuk ngambil air saja saudara. Yang penting pimpinan saya, raja saya, pimpinan saya Daud itu gak kehausan. Dia tidak memperdulikan dengan dirinya. Ini yang dinamakan unit reaksi cepat saudara. Makanya di dalam sebuah misalnya kepolisian, tentara mesti ada unit reaksi cepat. Sehingga kalau ada sesuatu dia bergeraknya cepat. Bahkan tanpa tunggu komando dia sudah langsung tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini adalah sesuatu yang hebat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud ada di tempat pendudukan orang Filistin dan Daud haus, maka ketiga pahlawan Daud, makanya saya singkat URC atau unit reaksi cepatnya Daud nih ya, menerobos ke perkemahan orang Filistin untuk mengambil air. Namun Daud tidak mau minumnya. Kenapa Daud gak mau minumnya? Sedangkan tiga orang ini sudah bertaruh nyawa hanya untuk memberikan air bagi pimpinannya. Saudara yang dikasih, kenapa Daud gak mau? Ini hebatnya pemimpin Daud saudara. Seorang pemimpin yang hebat seperti Daud. Saudara perhatikan kenapa dia gak mau meminumnya. Yang pertama, kita akan lihat yang pertama saudara. Ini ketiga pahlawan Daud. Yang pertama, Daud pemimpin yang bijaksana. Dia itu orang yang bijaksana saudara. Di Daud ini pemimpin yang bijaksana dan tahu pengorbanan anak buahnya yang mempertaruhkan nyawanya untuk dia. Dia tahu bahwa air ini, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, ini taruhannya nyawa. Saudara, ini orang yang tahu menghargai jasa orang lain, tenaganya orang lain, menghargai jerih lelahnya orang lain, saudara. Sekalipun itu bawahannya. Saudara bayangkan, itu sangat menghargainya luar biasa. Inilah tim unit reaksi cepatnya Daud. Begitu Daud, siapa yang mau memberi aku minum dari air yang di Bethlehem? Coba mbok ngomong, ambilkan aku air yang di sungai sebelah, mungkin gampang. Tapi kalau ambilkan air yang ada di Bethlehem, yang di situ, di mana musuhnya ada di situ. Saudara, Daud orang yang bijaksana, saudara. Dia tahu bahwa harga air, mungkin dia langsung minum gak kehausan. Tapi harga air itu bukan cuma duit, bukan cuma tenaga ngambil, tapi taruhannya nyawa. Inilah yang dihargai Daud. Banyak orang tidak menghargai. Ada bos yang tidak menghargai karyawannya.
Ada juga orang yang tidak menghargai orang lain, padahal mungkin sudah berkorban dan sebagainya. Daud tidak, dia sangat tahu menghargai anak buahnya, saudara. Kemudian, ini yang pertama, saudara. Daud pemimpin yang bijaksana. Seorang yang bijaksana itu tidak mau mementingkan diri sendiri untuk menyenangkan dirinya sendiri kalau itu mengorbankan orang lain. Ini orang yang bijaksana, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Daud menghargai darah anak buahnya yang begitu dihormati dan berharga. Dia menghargai jerih lelahnya. Ada penghargaan, ada hal yang dia berikan, saudara. Kalau saudara tahu, saya hari ini siang tadi saya mengirimkan, kita ini sudah dibeli dengan sebuah harga. Oleh sebab itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu, yang itu milik Aba Yahweh Elohim. Amin. Jadi kalau kita ini tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh itu harga darah yang mahal dari Yeshua HaMashiach, pasti kita sangat menghormati Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Pasti kita akan sangat mengasihi Yeshua HaMashiach. Begitu hebatnya pengorbanan, gara-gara darah Yeshua saya bisa selamat, saudara. Pasti orang akan membanggakan Yeshua itu juru selamatku. Dia mau berkorban. Makanya saya julukin Yeshua itu pahlawan hero yang hebat. Dia itu pahlawan yang luar biasa, saudara. Saya sering sampaikan kepada saudara, kalau ada orang tahu mau dihukum mati, misalnya dia makanya kenapa ada orang melakukan penganiayaan atau pembunuhan, apa yang dia lakukan? Kabur, betul nggak? Takut dia ditangkap, saudara, sehingga kabur ke sini ke sana. Sehingga ada orang yang melakukan kejahatan di Jakarta, ketangkapnya di Medan, misalnya di Aceh, ketangkapnya di Surabaya atau di daerah di mana. Begitu mereka ketangkap, karena lari takut, saudara. Yeshua tahu waktu dia masuk ke Yerusalem, dia menangis. Karena di kota itu nanti dia akan diadili, saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Memang orang mengeluh-elukan dia katakan Hosiana ben Daud, Hosiana ben Daud. Selamatkan aku, ya putra Daud, selamatkan aku. Mulutnya memuji oleh baru hamba Bishem Yahweh, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Dia memuji Yeshua, bahkan saat Yeshua naik keledai, orang ambil jubah dan ditaruh di jalan. Juga lulaf ditaruh di jalan, supaya keledai yang ditunggangi Yeshua bisa lewat. Dan bayangkan, begitu menghormati. Tetapi Yeshua tahu bahwa di situ waktunya tiba. Dari mulut yang sama yang tadi mengeluh-elukan Tuhan, besoknya dia akan berkata salibkan dia. Bayangkan, saudara, begitu kerasnya hasutan. Makanya apa yang terjadi? Bagi saya Yeshua itu hero. Kenapa? Tahu dia akan dihukum mati, tapi justru dia datangi ke tempat itu. Ini yang hebat, saudara. Amin. Tahu dia akan dianiaya, dia akan disalib, tapi justru itu yang dijumpai. Makanya waktu orang mau menangkap Yeshua, aku mau mencari Yeshua bin Zakir, saya mencari Yeshua orang Nazaret itu. Yeshua bukan nggak ada di sini, nggak gitu. Akulah dia. Artinya dia orang yang hebat, saudara. Amin. Yeshua pahlawan bagi kita yang luar biasa, menyelamatkan. Oleh sebab itu hanya melalui Yeshua kita bisa selamat. Begitu juga dengan Daud. Dia menghargai ketiga pahlawannya, saudara. Darah anak buahnya yang begitu dihormati. Karena hanya mengambilkan air minum saja, taruhannya nyawa. Ini hanya air minum. Yang repot lagi wis dibuat ke minum, mintanya apa dituruti, saudara. Terus gak diminum, saudara yang dikasih. Nah ini yang jauh lebih mengerikan lagi, saudara. Ada orang, mungkin seorang gembala pendeta, kalau sama jemaatnya main suruh, tolong aku beli ke mie dong, tolong dong aku beli ke sprint, tolong beli ke, wah ini tinggal suruh bos, saudara. Padahal gembala itu melayani. Boleh sekali waktu minta tolong, tapi bukan menyuruh-nyuruh terus, saudara. Artinya kita kadang, saudara, kita mau minta tolong sama orang saja, mungkin istri ke anak, tolong dong, caranya baik. Saya sering sama Bu Gem itu ngomong, kalau nyuruh caranya harus baik. Mungkin sama, misalnya saudara kasih ambilin handuk dong, tolong dong bilang ambilin handuk, sama kan? Dengan
cepet ambil handuk. Sama nggak nyuruhnya? Sama-sama nyuruh toh, tapi caranya berbeda, saudara. Itu sudah membuat gak nyaman. Ya waktu tolong dong ambilin handuk, oh ya ambil. Ini handuknya ya, tak taruh sini. Tapi begitu bilang, ambil ke handukmu, nih udah basah nih. Mungkin tetap diambil, kita pilih ngasihnya, nih handukmu, ya enggak? Beda, saudara. Cara itu penting, makanya begitu orang harus menghargai bagaimana saudara kasih oleh Bapak. Daud menghargai darah anak buahnya yang begitu dihormati, dia sangat mengasihi. Pemimpin yang mengasihi anak buahnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, unit reaksi cepat Elohim itu adalah begini, saudara. Nah, unit reaksi cepat itu yang unit reaksi cepatnya Elohim, artinya unit reaksi cepatnya Tuhan itu seperti ini, saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama adalah perhatian, mau bergerak cepat dan action. Artinya tanggap, saudara, dalam menghadapi situasi sebagai pelaku daftar Elohim. Ini kan tulisan pelakunya di sininya ada, di sini ada ya. Nih, mau bergerak cepat dan action dalam menghadapi situasi sebagai pelaku daftar Elohim. Jadi artinya saudara yang dikasih oleh Bapak bergerak cepat, nggak perlu suruh, wah ini saya udah tanggung jawab, ini harus ini, harus ini, harus ini. Kita udah harus paham, saudara. Sama dengan saya sudah seorang gembala, saya harus siap. Artinya begini, saudara kasih Bapak Yahweh. Oh, saya harus nyiapkan khotbah untuk RF dan Abdallah Sabat. Jadi saya nggak usah disuruh, nggak perlu Bugem bilang gini, kamu tak angkat jadi manajer, inget ke aku ya. Nanti kalau aku hari Jumat sama Sabtu khotbah, nanti dia bilang, Pak, besok khotbah loh, nyiapin khotbah. Nggak perlu, karena itu tanggung jawab saya, saudara. Makanya saya kalau ada sesuatu saya sudah siapkan jauh sebelumnya. Bahkan untuk minggu depan saya Abdallah, saya sudah punya materi lagi, saudara. Makanya banyak orang yang saya kadang lihat, ini orang aneh. Banyak orang pengkhotbah hebat tapi tidak pernah menyiapkan bahan. Oke lah kalau dia Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus nanti Ruach HaKodes itu menyiapkan. Tapi yang penting udah persiapan. Betul nggak, saudara? Kalau dia nggak persiapan, itu namanya ngawur. Mengandalkan Tuhan, ya betul mengandalkan. Kecuali saya sudah menyiapkan bahan khotbah seperti ini saya sudah nyiapin dari Senin yang lalu. Terus kemudian tahu-tahu hari ini Tuhan Ruach HaKodes berkata sama saya, berbicara, khotbahmu yang ini itu lain, tapi saya sudah menyiapkan diri dengan baik. Amin. Tapi banyak orang nanti alasannya begini, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan barusan Roh Kudus bicara dengan saya untuk menyampaikan ini. Tapi karena dia nggak persiapan, saudara, hanya ngambil Roh Kudus, khotbahnya lari sana, khotbahnya tentang pengampunan yang dikhotbahkan perpuluhan. Khotbahnya tentang perpuluhan yang dikhotbahkan tentang peperangan. Ini nggak nyambung jadinya, saudara. Makanya orang kalau buat bahan renungan khotbah, apalagi kalau buat PowerPoint gini, nggak nyambung dengan temanya, dengan judulnya, kacau, saudara. Nah, saudara yang kasih, kenapa Daud, perhatikan ya, URC Elohim, unit reaksi cepatnya Elohim itu yang pertama adalah mau bergerak cepat. Kita ini nggak perlu disuruh, saya udah tahu apa yang harus saya kerjakan. Amin, saudara. Amin. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus kerjakan, saudara kasih Bapak ya. Saya tidak pernah mau segala sesuatu mendadak. Besok ada peneguhan nikah itu, saya udah bilang kemarin, jauh sebelumnya disiapkan segala sesuatunya. Karena saya nggak pernah mau main-main untuk hal melayani Tuhan. Kalau ibadah Abdallah Sabat kayak gini saja, saya paling lambat jam 1 sudah rapi, saudara. Udah mandi, udah rapi, saudara. Karena saya harus menyiapkan diri dengan, saya nggak mau banyak nanti ngomong terus, harus siap segala macam, enggak. Menyiapkan diri dengan sangat baik. Kadang kita sudah menyiapkan diri dengan baik saja, ada yang masih tertinggal, saudara. Oleh sebab itu bergerak cepat dan action menghadapi situasi. Tahu situasinya ini apa? Sebagai pelaku daftar Elohim. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya cepat. Oh ini sebagai action. Waduh, ini kok tetangga kita mungkin saat ini loh, Gunung Merapi meletus misalnya nih. Gunung Merapi itu erupsi misalnya gitu. Waduh, kasihan di sana. Ya kita sebenarnya nggak usah. Ayo Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan kita memberikan persembahan untuk bantu, nggak perlu, kita action sendiri. Amin. Yuk, ada yang bergerak, tim yang cepat itu jauh luar biasa. Ini saudara kita ada yang luar biasa. Nah, saya salut dengan
Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, sinode tempat kita ini. Jujur saya salut. Kenapa salut? Di grup sinode gembala-gembala, begitu ada yang saudaranya sakit, gembala sakit atau apa, langsung ada yang langsung buat list. Ayo kita bantu buat bantu saudara kita ada di rumah sakit apa, itu cepat saudara. Dan itu saya salut saudara. Dan itu tidak perlu harus dihitung, wah saya nomor 1, nomor 2. Yang penting kita bisa bergerak cepat sehingga bisa membantu saudara kita yang lain. Amin. Jadi harusnya kita action. Nah ini butuh kita lakukan tuh action seperti ini. Kita lihat ayatnya saudara. Kita baca bersama-sama ya. Tehillim atau Mazmur 119 ayatnya yang ke-60. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasite walau hitma mati lismor misoteha. Aku telah bergegas dan tidak menunda-nunda untuk memelihara perintah-perintahmu. Amin. Tahu artinya bergegas? Bergegas itu segera saudara. Aku tidak menunda-nunda dan bergegas. Aku telah bergegas dan tidak menunda-nunda. Enggak perlu tunda. Kalau untuk melayani Tuhan, untuk hal apapun cepat. Geraknya, actionnya cepat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari apa? Kita ada sembako hari apa ya itu? Rebu ya? Bener Rebu? Kamis ya? Hari Kamis ya. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Begitu saya dapat saudara, ada berkat Pak, sampai ini ada berkat sembako. Saya langsung lakukan saudara. Sudah tahu, apalagi situasi sekarang ini minyak susah nyarinya. Saya keliling Solo Tigo nggak ada, belum raknya yang kosong saudara. Tapi bagaimana kita harus dapat saudara? Terus muter saya cari, ditanya sama ibu muter nyari ini. Ya harus dapat di mana saudara? Dan begitu sudah selesai sampai orang yang berkati bilang, wah Pak Yefta cepet banget nih. Ya harus bergerak cepat, nggak keluar. Besok aja lah, nanti akhir bulan sekaligus enggak. Begitu selesai pun saya bilang sama Trubus ya, terus ambil ya besok. Kalau perlu kalau hari ini cepet langsung kamu ambil hari ini. Terus saya minta tolong Mas Ahmad kirim Mas ke sana yang ke kasiran. Saya minta telepon Mas Darius, Mas kerja pulang ambil sisa. Langsung cepet. Jadi kita nggak perlu nunda-nunda, oh besok, lusa, aduh. Saya tipe orang yang tidak bisa seperti itu saudara. Kalau bisa selesai hari ini selesai. Seperti itu sudah dikasih oleh Bapak. Jadi aku telah bergegas dan tidak menunda-nunda untuk memelihara perintah-perintahmu. Memang ada tipe orang itu beda-beda. Ada yang tipe orang itu begini. Ayo sudah dikasih Tuhan, besok kita bersih-bersih ya. Wah, sudah bersih-bersih nih sepetak nih. Terus masih tinggal seujung. Wah Pak capek yang seujung, besok yang lanjutkan. Ada yang tipe begitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau tinggal sedikit terus lampau sisa, besoknya kita istirahat rame-rame. Amin. Jadi lebih baik kita selesai hari ini. Makanya dulu waktu saya kerja, kalau sudah menghitung lembur gitu, saya lebih baik nginep di kantor. Saya hitung sampai malam, besoknya saya udah nggak punya kerjaan. Daripada hari ini tak kecil sedikit, besok sedikit nggak mau. Saya selesaikan, nginep, besoknya saya udah nggak punya tugas. Jadi kerjaan itu sekali rampung. Jadi nggak pernah menunda-nunda sedikit-sedikit sudah dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah kitab suci. Aku telah bergegas dan tidak menunda-nunda. Inilah unit reaksi cepatnya Elohim. Seperti apa yang dilakukan 3 pahlawannya Daud. Begitu dia mendengar aku haus tapi pengen minum air yang ada di sumur, yang ada di Bethlehem. Mereka gak mikir pusing nanti saya di sana diserang atau tidak, saya dihakimi tidak. Yang penting saya ambil air dan bos saya itu puas. Ini orang yang hebat. Sama dengan kita. Bisa nggak kita bergegas dan tidak menunda-nunda dan dalam memelihara perintah-perintahnya, yaitu perintah Abba Yahweh Elohim, sehingga membuat bos kita Bapak Yahweh Elohim Yesus Masya itu dia itu puas dengan kita. Amin. Karena kita menjadi pelaku daftar Elohim. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, mau berkorban. Unit reaksi cepat itu mau berkorban untuk kemuliaan Abba Yahweh Elohim Mesim Yeshua Mashiach. Kita mau berkorban, saudara. Mau nggak kita berkorban? Atau hitung-hitungan, aduh, udah lagi dalam kondisi kayak gini, mau ibadah jauh, ini buat beli bensin saja mepet. Nah, saudara, apa kita mau hitung-hitungan? Saudara, kita sudah jangan mau berkorban.
Sama dengan 3 pahlawannya Daud. Dia mau berkorban sekalipun nyawa. Padahal kalau dipikir cuma ngambil air loh saudara. Memang airnya air di Bethlehem, tempatnya orang Daud sendiri, cuma lagi dikuasai dekat musuh. Nah, air seberapa sih? Tetapi dia mau berkorban saudara. Amin. Nah, umat Elohim itu kenapa? Unit reaksi cepatnya Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Masya itu harus mau berkorban. Amin. Amin. Harus mau berkorban untuk kemuliaan Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masya. Jadi kalau untuk pekerjaan Tuhan saya nggak pernah mau hitung-hitungan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, udah untuk pekerjaan Tuhan itu saya nggak mau hitung-hitungan. Yang penting saya sungguh-sungguh melayani. Dan tidak perlu pamer, artinya wah tak tunjukin wah hari ini aku enggak. Yang jelas Bapak Yahweh tahu hati kita. Amin. Apalagi kalau untuk jujur saudara, kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk orang lain saja kita bisa lakukan, kenapa untuk Tuhan tidak? Amin saudara. Saya beberapa waktu yang lalu bagus juga ada membaca sebuah kisah yang judulnya itu, kalau nggak sih yang nggak judulnya itu begini saudara. Apa namanya? Reaksi untuk tidak menawar, gitu loh saudara. Apa? Aksi untuk tidak menawar, saudara itu. Untuk menawar apa? Nah, sebuah kisah ini nggak tahu ini benar atau tidak, tapi ini sebuah kisah ilustrasi, tapi bagi saya menurut saya masuk akal. Dan itu menurut saya betul. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali waktu ada orang jual sayuran. Nah, sayuran itu harganya mungkin kangkung seikat berapa? 2.000, 3.000, betul kan? Kemudian ada orang bawa mobil nih, berhentilah dia nawar. Kangkungnya berapa bu? Ini 10.000 2 ikat, jadi seikatnya 5.000. Kemudian orang bawa mobil ini bilang begini, boleh nggak 10.000 4? Saudara, ini orang yang jualan ini di pinggir jalan, boleh nggak? Oh nggak boleh, ini belum bisa masuk deh. Ya udah 10.000 3, nggak, kalau boleh 4. Ya sudah nggak jadi pergi, dia naik mobil ini pergi. Akhirnya dia nggak jadi pergi. Padahal kalau saudara bayangkan harga kangkung satu kira-kira kalau dia 10.000 itu 3, untungnya berapa? Satu ikatnya kira-kira deh 500. Oke lah, anggaplah 1.000 paling. Nah sekali waktu si punya mobilnya orang kaya ini mampirlah ke restoran, dan kemudian dia sama satu mobil makan. Dan saat makan saudara, dia makan dengan lahapnya. Dan begitu dia makan, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, tagihannya, bilnya begitu dikasihkan, 425.000. Banyak kan? Bener nggak? Banyak kan? Banyak. Kemudian dia ngasih dihitung duitnya ratusan ribu, jumlahnya 5. Sudah dikasihkan sama si pelayan dan gini, sudah kembaliannya ambil saja. Anggap sebagai tip. Saudara bisa bayangkan nggak? Dapat nggak? Tadi kangkung saja yang harganya 10.000, 2 dia nawar kalau bisa 4. Ini hanya ilustrasi buat saudara. Tetapi begitu dia makan di restoran yang jelas mewah, dia uang 75.000 bisa dibagikan ke orang lain. Makanya itu ada gerakan untuk tidak menawar. Bayangkan kalau orang yang jualan itu berapa sih harganya? Repot lagi nak jualannya getok. Getok, ayo 5.000. Begitu 5.000 datang ngicipi boleh. Begitu ngicipi sebungkus saudara, sebungkus sudah harganya saudara. Ini kan banyak. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil itu naik pasar jajan apa itu ngicipi sih. Dulu saudara. Karena ngicipin gedung sak bungkus 5.000, ngicipi sih batinnya nggak ada 5.000 saudara. Sudah gitu. Wes gitu kalau beli, apalagi di pinggir jaya itu nyacate pinter. Walah, mau tomat sak upil-upil kayak gitu kok larang men. Kalau upilmu ini sak gede tomat, orang iso sering ngonceki saudara. Paham? Tapi saudara, ini yang terjadi, yang sering kali seperti itu. Nanti mari kita mulai belajar saudara. Saya kadang ingat gitu, ngapain saya nawar gitu. Kalau bisa justru saya beli deh. Amin. Kalau perlu saya belinya 10.000, tak kasih deh 12.000. Kalau bukem saya udah tak ajarin dia. Kalau ada orang COD beli, kita beli sering kali kan COD nih. Harganya cuma 110.000, kasih 120.000. Saya selalu bilang begitu. Kalau habisnya 90.000, kasihnya 100.000. Pokoknya paling tidak jasanya dia, sekalipun itu tugasnya dia, kita tetap memberkati. Makanya kalau di tempat saya ada orang antar COD di tempat saya itu, makasih mas gitu.
Saya bayangkan kalau saya memposisikan diri saya. Dulu saya susah luar biasa. Bagi saya uang 5.000 itu berharganya luar biasa. Makanya kadang kalau saya lihat orang ada COD, suruh bayar dulu, dibuat dulu nggak sesuai, marah-marah, ngelus dodo, saudara. Dia kan tugasnya yang itu, saudara. Apalagi kalau sudah GoFood, dibatalkan, kasihan, padahal dia harus bayar dulu, betul nggak, saudara? Saudara dikasih harusnya enak nggak apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Bapak, mari kita belajar, saudara, untuk kita ini menghargai. Makanya mau berkorban. Kalau kita untuk orang saja, untuk dunia saja kita bisa berkorban, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Harusnya kita lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Kita harus lagi mau berkorban. Nah, gambarannya kan tak gambarnya seperti ini. Ini orang mau berkorban. Saya tanya, kira-kira anjing itu bisa berenang nggak? Bisa. Ada yang ngajarin berenang nggak? Tapi bisa berenang nggak? Anak kecil ini belum tentu bisa berenang, saudara. Tetapi dia mau berkorban untuk hewan peliharaannya. Artinya ini gambaran saja. Bisa nggak kita berkorban? Padahal mungkin yang orang kita korbanin, kita tolong nggak ngerti dengan kita. Bisa saja anjing ini lebih pintar renangnya dibandingkan anak ini. Betul nggak? Tapi bisa nggak kita mau menolong, saudara? Artinya membantu. Paham sampai di sini, saudara? Kita akan lihat ayatnya ya. Filipi 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ki hayatihu hamasia wa hamawethu lerahati. Sebab bagiku hidup itu hamasia dan mati itu adalah keuntungan. Jadi saudara mau berkorban. Kalau saya di hari ini dapat kesempatan hidup, biarlah hidup saya untuk Tuhan, untuk apa Yahweh besar Yesus Hamasia. Amin. Hidup saya untuk Hamasia. Dan sekali waktu saya nanti mati, itu keuntungan buat saya. Karena apa yang saya kerjakan semuanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Ini loh saudara, bisa nggak kita lakukan, kita kerjakan seperti itu. Jadi benar-benar kita lakukan. Hidup, bagiku hidup ini untuk Hamasia. Hidup ini untuk Bapa Yahweh besar Yesus Hamasia. Hidup ini untuk Hamasia. Hidup ini untuk Tuhan. Dan sekali waktu saya mati, itu keuntungan buat saya. Kenapa? Apa yang saya lakukan, kerjakan untuk Tuhan. Kita nggak perlu ngomong pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan kok. Kita ngomong pun Tuhan juga tahu. Buktinya apa, saudara? Hizkia. Waktu Hizkia divonis sakit dan akan mati. Sakit, kamu tidak akan sembuh dan akan mati, saudara. Hei Hizkia, kamu itu sakit dan tidak akan pernah sembuh dan kamu akan mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia membalikkan mukanya ke tembok. Dan dia menyesal, dia berdoa kepada Tuhan. Bapak, lihatlah aku dengan tulus melayanimu. Artinya apa yang dia kerjakan diungkapkan, isi hatinya diungkapkan. Bapak Yahweh penuh belas kasih. Kita nggak ngomong saja, Tuhan sudah tahu kok. Amin. Amin. Sampai akhirnya dan Hizkia sembuh. Bahkan usianya ditambah berapa? 15 tahun. Dan kerajaannya dibebaskan dari musuh. Ini bonus-bonusnya diberikan. Jadi kalau seandainya kita sungguh-sungguh ikut Bapa Yahweh besar Yesus Hamasia, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, saudara. Itu yang kedua. Jadi unit reaksinya cepat Elohim itu, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yang pertama adalah mau bergerak cepat. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bergerak cepat. Kalau untuk kita melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Bapa Yahweh. Yang kedua, saudara, mau berkorban. Saudara mau berkorban untuk kemuliaan apa Yahweh Elohim besar Yesus Hamasia. Wis gak perlu hitung-hitungan kalau untuk pekerjaan Tuhan. Lihat nanti, buktikan Bapak Yahweh akan buat keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Amin. Kadang jujur saya ini takjub sendiri, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Kok hebat ya Tuhan. Kadang saya gak kenal dengan siapapun, tapi Tuhan bisa sanggup memberkati dengan cara yang ajaib. Dalam hal apapun Tuhan sanggup menolong saya dengan banyak hal yang luar biasa, saudara. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang ketiga, memberi lebih dari apa yang diperlukan, saudara. Nah, unit reaksi cepatnya Tuhan itu memberi lebih. Bukan malah mengurangi, bukan malah korupsi, bukan malah mengambil haknya orang, tapi memberi lebih, saudara. Amin. Saudara yang dikasih, bisa nggak kita lakukan itu? Amin. Kalau hari ini saya bisa hidup dan melayani Tuhan, saya akan memberikan hal yang lebih untuk Bapak Yahweh. Amin. Jadi benar-benar
Tuhan itu kerjakan dalam diri kita. Yang ketiga itu mau memberi lebih apa yang diperlukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya gambarkan gini loh. Memberi lebih itu begini gambarannya. Kalau kita memberi, oh iya nih, sebenarnya orang itu aku kok haus banget, tak kasih sak teguk selesai. Tapi justru saya akan berikan kamu 1 gelas. Amin. Sehingga kamu nanti tidak akan pernah haus lagi. Yesus katakan begitu ketemu perempuan Samaria, kamu minum dan kamu akan haus lagi. Tetapi air yang aku berikan itu kamu akan menjadikan mata air kehidupan. Amin. Lah namanya mata air itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau sumbernya keluar dari sini, saudara tutup nih. Airnya kemana? Jebol sana, saudara. Mesti mengalir sebelah sana, betul gak? Ditutup sebelah sana, dia akan jebol sebelah sini. Terus dia akan mengalir terus, tidak akan pernah bisa ditutupin, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Terus dia akan mengalir. Itulah mata air. Makanya air yang dari Yesus itu terus kita berikan lebih, dan Tuhan sanggup gantikan dengan lipat kali ganda apa yang kita miliki. Amin. Kita doain orang saja loh saudara, itu sudah luar biasa. Makanya saya bersyukur kita memiliki guru dan Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus Masiah. Dunia bisa mengajarkan kalau engkau baik sama aku akan jauh lebih baik kepadamu. Tapi kalau engkau jahat sama aku akan lebih jahat kepadamu. Itu dunia. Yesus ngajarinya nggak kayak gitu. Kalau engkau baik sama aku, maka aku akan jauh lebih baik kepadamu. Betul gak saudara? Tapi kalau engkau jahat sama aku tetap akan baik kepadamu. Amin. Ini bedanya, ini namanya memberi lebih. Kalau engkau mengutuki aku tetap memberkatimu. Aku tetap mendoakan kamu. Amin. Itu namanya memberi lebih. Kita memberikan sesuatu yang orang lain mungkin gak bisa lakukan. Itu hebat. Kalau kita bisa memberi yang sama, ya bodoh wae. Tapi kalau kita bisa memberi yang orang lain gak bisa berikan, itu jauh luar biasa. Orang mungkin gak bisa mengampuni, tetapi saya Tuhan kasih tetap memiliki jiwa pengampun. Sekalipun sulit, saya tetap akan mengampuni. Amin. Itu baru luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Bapak. Jadi memberi lebih. Kita lihat ayatnya yang terakhir, saudara. Matae 5 ayat 41. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Wahanoges beka lalehet imo kifrat eretz ekat lek imo stayim. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya nak orang pengen kamu mengajak kamu, yuk melaku yuk jalan-jalan sekilo, wes 2 kilo tak kayak bonus. Amin. Saudara, saya kalau di ladang, kemarin ada teman saya bilang gini, aku minta cabai ini dong, yuk saya sama saya ini peti om, neng jangan sedikit. Saudara bayangin, kalau perlu ngambil osin banyak. Amin. Kita bisa nggak memberi lebih? Sampai saya godain dia, silakan ngambil cabai, ngopek osin akeh, nak perlu makan di sini sepuasnya. Ya nggak mungkin makan juga cabai kok, ya nggak saudara. Tapi saya seneng gitu loh. Artinya silakan kalau metik jangan sedikit, siapa saja. Saudara, toh juga dipetik nanti nunggu lagi kok. Ya nggak saudara. Habis ya tanam lagi. Sudah gitu aja saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan saya yakin orang metik cabai sak gegem nyambel ya berkali-kali, nggak mungkin sekali langsung habis. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita lakukan. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan. Perhatikan kata memaksa, artinya kita itu ditarik benar. Justru saya akan kasih lebih kepadamu. Amin. Berikan bonus-bonus yang lebih kepadamu. Bisa enggak? Tadi saya sharing, saudara. Firman Tuhan ada tamu, saya bilang gini, di Hodula Yahweh ini unik. Bagi saya melayani di Hodula Yahweh itu unik. Kalau tempat lain, kehilat lain, gereja lain, Sukot itu September besok, hari ini sudah ada panitia. Termasuk panitia 7 hari raya Pesach, Hamatsah, Habikurim, Shavuot, Yom Truah, Yom Kippur, Sukot, nanti sudah ada semua, saudara. Kita Sukotnya bulan depan, hari ini belum ada panitia. Jangankan panitia persembahan aja enggak, saudara. Betul kan? Tapi saudara pernah dengar Hodula Yahweh kekurangan dana? Hah? Enggak, saudara. Bahkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita ada perayaan, kecuali perayaan Yom Kippur, pasti nggak ada makanan.
Kenapa? Karena puasa, saudara. Jadi kalau ada makanan lebih, saya keliling Salatiga sudah tak bagi-bagikan. Pokoknya siapapun yang mau tak kasih ke saudara. Sampai ada orang bilang gini, wah ini untuk berkat nih saya nih. Ya wis tak bagi-bagikan. Artinya kenapa gitu loh. Padahal kita ini kalau dipikir besok hari raya kita belum apa-apa loh. Dan saya tidak pernah membuat jemaat itu, ayo kita tarian segini, enggak. Persembahan aja. Yang namanya persembahan itu yang tahu hanya saudara, Bapak Yahwi dan bendahara. Betul nggak? Yang hitung itu baru tahu, saudara. Sama kayak saya nih. Yang tahu saya dapat berkat berapa, yang tahu saya hanya saya, Bapak Yahwi dan bendahara umum GPF. Kenapa? Karena bendahara umum yang terima berpuluhan saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahwi, dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan, berikan. Makanya mulai hari ini coba kita berlomba-lomba untuk pekerjaan Tuhan hal apapun. Dan nanti buktikan, kitab suci ajarkan apakah aku tidak sanggup membuka tingkap dari Samayim. Amin. Tuhan akan sanggup memberkati. Dan saudara nanti akan terheran-heran sendiri, kok bisa ya seperti ini ya, kok luar biasa ya seperti ini ya saudara. Dan itu cara Tuhan. Jadi saudara, jadilah orang yang reaksi cepat, unit reaksi cepat tetapi sesuai daftar Elohim. Jadi kalau ada hal apapun, actionnya itu cepat. Kita bergeraknya cepat dan pasti akan terjadi dengan luar biasa. Yang terakhir saudara, kita bangkit berdiri, yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah siap? 1, 2, 3. Menjadi tim unit reaksi cepat yang selalu tanggap dalam segala hal, dalam menjadi pelaku daftar Elohim dengan tetap rendah hati dan penuh kasih bagi kemuliaan Aba Yahweh Beshem Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat. Saya undang worship leader, singer, pemain musik, kita angkat satu pujian. Sekali aja. Kita angkat satu pujian yang masuk dalam hadirat Bapak Yahwi lebih lagi. Kita angkat pujian Yeshua kami puja. Yeshua kami puja. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Aba Yahweh.
Yevarecha Yahweh vayismirecha. Yer Yahweh panai lecha wegunega. Yeksa Yahweh panai lecha vayasib lecha shalom. Yahweh Elohim Elohim Besemandana Yeshua Mashiach Baruch Rezeki Laolam.